Ya, kembali bersama kami pemirsa Timnas Indonesia akan melawan Yordania pada match day kedua Grup A kualifikasi Piala Asia 2023 Minggu dini hari nanti. Dan laga ini digadang-gadang bakal berlangsung sengit demi selangkah lebih dekat ke tiket Piala Asia. Ya, bercokol di puncak klasmen sementara Yordania dikabarkan akan menurunkan para pemain andalan mereka dan menyiapkan strategi berbeda untuk melawan skuad Garuda. Baik Yordania maupun Indonesia masing-masing mengkoleksi satu kemenangan. Yordania menang 2-0 atas Nepal, sementara Indonesia memberikan kejutan saat berhadapan dengan Kuwait lewat kemenangan 2-1 di kandang Kuwait. Ya, sementara itu kemenangan Indonesia atas Kuwait ternyata membawa cerita baru. Pecinta sepak bola tanah air baru-baru ini dihebohkan dengan adanya artikel di laman resmi PSSI yang menyebutkan bahwa kemenangan itu berkat Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule. Ya, dalam rilis berita tersebut disebutkan bahwa aktor kemenangan timnas Indonesia atas Kuwait merupakan Iwan Bule. Rilis tersebut juga menjabarkan prestasi-prestasi Iwan selama menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, dan rilis itu pun lantas viral dan menuai reaksi. PSSI mencoba meluruskan bahwa artikel tersebut bukan hasil tulisan PSSI, melainkan salah satu wartawan olahraga senior. Menurut PSSI, jurnalis atau pengamat dari luar memang dibolehkan mengirim tulisan ke pihak PSSI untuk ditayangkan di laman resmi. Ya, tak hanya itu, Iwan Bule juga membuat keputusan mengejutkan yang menyatakan kemungkinan Sinteyong tak lagi menangani timnas Indonesia U23 dan senior. Menurutnya Sinteyong keteteran menangani 3 tim sekaligus untuk itu demi hasil maksimal di Piala Dunia U20 tahun depan di tanah air. STY difokuskan membesut timnas U20. Nantinya timnas U23 dan senior diserahkan ke pelatih lain. Ya, jelang Indonesia Yordania nanti malam, PSSI dihebohkan dengan sederet kabar mengejutkan, mulai dari tak ditunjuknya lagi Sinteyong untuk melatih timnas senior hingga viral tulisan yang mengklaim kemenangan timnas atas Kuwait, ya, tak lepas dari kerja keras Iwan Bule. Kita akan membahas hal ini dengan Hadi Febriansyah, asisten redaktur sportstars.id, dan Bang Effendi Syaputra, Ketua Umum Pemuda Perindo. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam sore. Mas Hadi, apa kabar Mas Hadi? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Ya. Kita berdua dulu dialognya, nampaknya Bang Effendi Syaputra belum tersambung bersama kita. Saya ke Bang Hadi. Bang, kita lihat bagaimana agak gaduh nih, ada klaim, ada artikel seperti itu, tapi tadi sudah disanggah oleh PSSI bahwa itu tulisan dari wartawan senior yang dipublish kebetulan ya di webnya PSSI. Anda melihat permasalahan ini seperti apa? Sebenarnya agak miris juga dengan adanya klaim dari ketum seperti itu ya. Padahal kan di Kuwait sendiri timnas Indonesia sedang berjuang. Dengan adanya klaim bahwa keberhasilan timnas Indonesia itu bentuk dari kerja keras dari Pak Iwan Bule sendiri, kita juga kaget sih sebenarnya. Padahal di satu sisi timnas Indonesia lawan Kuwait bermain dengan bagus. Sintayong juga berbeda taktiknya dengan melawan Bangladesh kemarin. Sintayong menampilkan permainan yang luar biasa, semangat juangnya luar biasa. Tapi dengan adanya berita seperti itu ya seperti tidak menganggap perjuangan dari Sintayong dan timnas para pemain timnas aja sih. Kalau menurut Anda, klaim ini beralasan nggak sih? Kan semua orang sebenarnya punya opini, boleh berpendapat lah seperti itu. Gimana ya Mas? Mungkin ada alasannya dengan adanya klaim seperti itu. Tapi kita juga nggak tahu bagaimananya arahnya kemana ini dengan berita seperti itu. Apalagi ini dipublish di situs resmi gitu ya. Dipublish di situs resminya. Iya, ya. Jadi seolah-olah mengamini seperti itu ya. Walaupun tadi dibantah oleh PSSI bahwa itu tulisan dari let's say outsider seperti itu. Saya sapa dulu Bang Effendi Syaputra, Ketua Umum Pemuda Perindo, sudah bergabung bersama kami sore ini. Bang Effendi, apa kabar? Sehat? Sehat.
Terima kasih Juno. Ya, terima kasih Sehat. juga sebelumnya. Semangat. Bang Effendi, sudah tahu kan ada klaim ini dan sudah baca Ya, kan ya, beritanya. Gimana nih Ya, tanggapannya? saya baca di beberapa WA grup yang beredar memang ini kemudian menjadi sebuah isu yang menarik ya. Oke. Jadi ada yang bilang Ketum Iwan Bule sedang berkampanye politik dalam tanda kutip karena beliau juga diisukan akan maju dalam kontestasi politik di 2024 sehingga ya wajar mungkin bagi sebagian orang mendompleng kegiatan-kegiatan PSSI yang sekarang lagi marak-maraknya ya, timnas. Namun kemudian yang saya lihat, kenapa kalau kalah itu selalu pelampiasannya Sintayong buruk, tapi kalau menang itu selalu ada figur ketum di balik itu. Ini yang menarik sebenarnya. Jadi, jadi saya pikir di satu sisi memang sah-sah saja ya, tapi tentu ini bisa mendegradasi juga moral pemain dan semua orang yang sudah bekerja dengan tulus ikhlas untuk timnas. Dan tentu juga di lain pihak juga akan mendegradasi nama Pak Muhammad Iryawan sendiri selaku ketua umum yang akan dianggap negatif oleh para masyarakat sepak bola nasional tentunya. Saya pikir mungkin saja Pak Iwan Bule tidak demikian, tapi yang perlu ditertibkan adalah orang-orang di sekeliling beliau yang bersikap seperti mengambil peran terlalu besar di depan Iwan Bule, dan kalau orang bola bilang pengen ngambil poin lah, kira-kira begitu. Jadi sangat disayangkan ya ada artikel ini somehow juga tadi membuat bad publicity seperti ya untuk seorang Iwan Bule. Mungkin beliau juga tidak terlalu gimana gitu ya, tapi ketika ada klaim ini jadi ya nama beliau juga ikut terseret seperti itu. Nah, kalau masih Bang Effendi, PSSI, kadang kita tahu bahwa PSSI memang sering sekali banyak drama ketimbang tadi bagaimana organisasi ini mengurus khususnya sepak bola. Harusnya PSSI posisinya di mana sih ketika atlet sedang bertanding, Indonesia sedang berkompetisi menurut Anda? Sebagai sebuah federasi, mestinya PSSI harus berada di belakang layar dari sebuah timnas ya. Bagaimanapun publik juga sudah tahu ya, mereka yang menunjuk Sintayong, mereka yang akan melakukan evaluasi. Tidak perlu jumawa, dalam arti tidak perlu menunjukkan bahwa ini berkat kita, ini kerja keras federasi. Saya pikir kalau mau mencontoh federasi-federasi yang lain, federasi itu bekerja di bawah air lah istilahnya, di belakang layar, bagaimana memastikan kompetisi berjalan dengan baik, struktur pembinaan muda berjalan dengan baik, apalagi kita punya sesuatu yang cukup istimewa namanya Vilanesia. Vilanesia itu kurikulum sepak bolanya Indonesia. Di situ sebenarnya tugas dari federasi untuk mematangkan itu. Bayangkan Bung, Vilanesia ini atau kurikulum sepak bola ini biasanya dimiliki oleh tim-tim atau negara-negara yang besar di sepak bola yang sudah pernah juara Piala Dunia, juara Eropa, tapi Indonesia sebuah negara dengan peringkat ratusan dunia, tapi punya konsep dan kurikulum sepak bola. Saya pikir ini cukup menarik. Tinggal bagaimana federasi menyeriusinya gitu loh. Sini figur direktur teknik juga harus piawai dalam mengatur ini gitu. Jadi tidak perlulah hanya muncul dengan isu-isu picisan seperti wah setiap kemenangan timnas ada figur Pak Ketua Umum di balik itu. Nah, saya juga tadi cukup percaya mungkin saja bukan ketum gitu, mungkin saja bukan ketum Iwan Bule, tapi ada orang-orang sekelilingnya yang ingin mencari poin positif di depan mata ketum. Tapi ini ya juga Ketua Umum harus berani untuk menertibkan ini, saya pikir, sehingga dampak sinyalemen negatif dari masyarakat itu tidak mengarah kepadanya gitu. Jadi apalagi tadi Bang Effendi dipublishnya di web situs resminya PSSI. Situs resmi PSSI ini cukup menggelikan sebenarnya kan. Walaupun kita punya pelatih Korea, tapi janganlah drama Korea itu kita bawa juga ke sepak bola nasional gitu. Saya ke Mas Hadi. Mas Hadi, ditambah lagi, mungkin Bang Effendi dan Mas Hadi sudah tahu bahwa nantinya Sintayong tidak akan melatih lagi timnas U20, hanya U20 ya, U23 dan senior tidak akan, karena dengan alasan bahwa harus lebih konsen seperti itu. Kalau saya ke Mas Hadi, Anda melihat
tidak ditunjuknya lagi Sintayong ini untuk timnas senior dan U23. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau dari pandangan saya ya, sebenarnya Sintayong itu kan pada saat penunjukan awal memang dia ditunjuk sebagai manajer timnas Indonesia. Jadi dia menaungi untuk timnas senior, timnas U23 sampai timnas U19 yang diproyeksikan untuk Piala Dunia. Kalaupun misalkan Sintayong nanti ditunjuk untuk fokus di timnas U20 saja di Piala Dunia, menurut saya rada sayang ya. Sebenarnya Sintayong sudah menunjukkan kapabilitasnya sebagai pelatih dunia untuk menangani 3 timnas, walaupun memang rada meleset di beberapa target, tapi memang di kontrak awalnya dia ditunjuk sebagai manajer timnas yang menaungi tiga timnas tersebut. Jadi kalaupun nanti hanya untuk timnas U20 saja, menurut saya sayang. Sebenarnya Sintayong sudah membentuk tim yang sudah baik di timnas senior, di timnas U23 pun sama. Jika nanti mengganti pelatih lagi, bakalan ada chemistry diulang lagi. Itu menurut saya ada mubazir sih. Ini keputusan yang kurang tepat ya, Mas Adi Ya, menurut saya kurang tepat. Bang Effendi, singkat saja, pertanyaannya sama. Menurut Anda bagaimana keputusan ini? Saya setuju dengan Bung Hadi bahwa memang seharusnya idealnya Sintayong ini ngelatih tim senior. Tapi mengingat apa yang sudah dilakukan selama ini, dia sudah membentuk tim U18 ini sejak kita gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia, kemudian berlanjut U23. Saya pikir perlu terus dilakukan, paling tidak sampai nanti Piala Dunia Junior 2023 diputar ya. Artinya saya setuju dia tetap menangani tim yang dibentuk untuk tim Piala Dunia U20 di Indonesia nanti. Namun setelah itu saya pikir ada baiknya kepada beliau ini untuk lebih konsentrasi saja kepada tim senior, dan juga mungkin tim U23 yang akan terjun di turnamen-turnamen event-event seperti Asian Games dan lain-lain. Jadi pelan-pelan tugas itu dialihkan ke pelatih-pelatih lokal mungkin, apalagi kalau yang untuk U16, U18. Tapi karena kita akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 dan dia sudah in charge begitu lama di tim U20, tentu saat ini sangat saya pikir tidak baik juga kalau saat ini beliau tidak menangani lagi tim U20. Jadi setelah Piala Dunia nanti saya pikir Sintayong bisa lebih serius aja untuk menangani tim nasional senior. Kita ini waktunya singkat saja, tapi saya masih penasaran soal Indonesia Jordania nanti malam ya, dini hari. Saya ke Mas Hadi. Ini kan kita tahu Jordania ada di peringkat 91, Indonesia di 159 kalau saya tidak salah. Ini lumayan jauh. Kita tahu Jordania juga memang tim tangguh. Kita kemarin juga agak surprise menang di Kuwait, Kuwait 2-1. Bagaimana Anda melihat jalannya nanti malam? Seperti apa catatannya? Kalau Sintayong tetap memainkan sepak bola yang seperti melawan Kuwait, saya rasa hasil imbang ataupun menang bisa kita raih melawan Jordania. Jadi bisa imbang lah ya? Ya. Insya Allah, amin. Menang lebih baik gitu ya. Kalau saya ke Bang Effendi, singkat saja Bang, waktunya sudah sangat terbatas. Bagaimana catatannya untuk nanti malam? Saya pikir motivasi timnas Indonesia lagi tinggi-tingginya. Saya sih memprediksi paling tidak kita bisa mendapat poin dari pertandingan ini untuk memuluskan langkah kita menuju Piala Asia nantinya. Baik, amin. Semoga nanti hasilnya baik ya, karena kita ada di posisi kedua grup A. Nanti malam ada di Stadion Jaber Al Ahmed Stadium. Kita doakan yang terbaik untuk skuad Garuda Muda. Dan kita akan jeda dulu. Terima kasih Mas Hadi dan juga Bang Effendi, sehat-sehat. Terima kasih untuk insight-nya. Selamat sore. Terima kasih. Dan pemirsa tetap bersama kami di MNC Just Now.